Saat teduh selesai. Sekarang Kakak Dinda mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengungkapkan rasa sukacita kita kepada Tuhan untuk hari ini dengan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah dibangunkan di pagi hari dengan sehat dan selamat tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, pada saat ini kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan pimpin sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Walaupun kami berada dan beribadah di rumah masing-masing, biarlah Tuhan yang memberkati ibadah ini. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa-dosa kami. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu saja Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 20, yaitu Bapa di Surga Mengasihiku. Nah, untuk yang belum tahu, kita nyanyi bersama-sama ya. Dengerin kakak dulu, baru kita ulang bersama-sama. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, sesinya padaku. Kita ulang ya. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Halo adik-adik, kita akan baca Mazmur. Ayo disiapkan Alkitabnya. Kita buka dari kitab Mazmur, pasal 108, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Kita baca bersama-sama ya. Kita mulai dari perikopnya. Mazmur pasal 108, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Syukur dan doa. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku.
Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu, mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Untuk merespon pembacaan Mazmur, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 19. Kita nyanyikan bersama-sama bait yang pertama dan yang keempat. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Allah mengutus Yesus Tuhanku, Allah mengutus Sang Penebus. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua, dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita memulainya dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Bapa, kami akan membaca dan mendengarkan cerita dari firman-Mu. Bantulah kami agar kami dapat fokus membaca dan mendengarkan cerita dari firman-Mu ya Bapa. Agar apa yang telah kami dengar dan kami baca dapat kami lakukan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, amin. Selamat pagi PA. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita siapkan dulu Alkitabnya, dan marilah kita membuka Imamat 1 ayat 1 sampai 3. Yuk buka bersama-sama ya. Imamat 1 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan.
Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, Kak Mary mau ngajak kalian untuk main tebak-tebakan lagu. Pilihannya ada A, B, dan C. Nah, lagu pertama ya. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Lagu itu biasanya kita nyanyikan pada saat A. awal ibadah, B. pada saat sebelum kita membaca firman Tuhan, atau C. pada saat memberikan persembahan. Yo, pilih yang mana? A, B, atau C? Ya, betul. Jawabannya C, pada saat kita memberikan persembahan. Lagu kedua ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, lagu itu kita nyanyikan pada saat A, B, atau C? Sama, jawabannya betul sekali. Jawabannya adalah C, pada saat kita memberikan persembahan. Kak Mary yakin pasti salah satu dari adik-adik di rumah ada yang sudah bisa menjawab atau sudah memikirkan. Dari tadi kok kita ngebahas tentang persembahan, kayaknya hari ini ceritanya tentang persembahan deh. Kalau itu yang kalian pikirkan, jawabannya betul sekali. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai persembahan. Adik-adik, kalau kita baca tadi, Tuhan memanggil Musa untuk kasih tahu ke bangsa-bangsa Israel bagaimana cara mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Caranya ada dua kan? Yang pertama nih adalah persembahannya yang diberikan adalah hewan ternak. Kak Mary bacain ya, itu ada di ayat yang kedua. Haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Nah, jadi ada dua. Yang pertama, lembu sapi. Yang kedua, kambing domba. Jadi persyaratannya adalah hewan ternak. Hewan ternak itu maksudnya adalah hewan persembahan yang diberikan kepada Tuhan adalah hewan peliharaan mereka, milik mereka sendiri. Gak boleh tuh hewan liar. Contohnya, anggap aja Kak Mary itu bangsa Israel. Terus Kak Mary lagi jalan-jalan dan Kak Mary lihat, oh, di sana ada kambing domba. Kambing dombanya gede banget, gendut, kayak sehat tuh. Aku ambil nanti mau aku kasih buat Tuhan. Kalau katanya Tuhan kepada Musa, itu gak boleh, bangsa Israel gak boleh ngelakuin itu. Kenapa? Karena ternak yang harus mereka persembahkan kepada Tuhan adalah hasil ternak milik mereka sendiri. Yang kedua nih adik-adik, yang kedua itu syaratnya adalah kurban bakaran lembu. Kak Mary bacain ya, ini ada di ayat yang ketiga. Jikalau persembahan yang merupakan korban bakaran lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah. Jadi, yang syarat yang kedua itu di dalamnya ada dua syarat lagi. Maksudnya, tadi dengar nggak? Ada yang harus seekor jantan. Adik-adik tahu nggak jantan itu apa sih maksudnya? Kalau nggak tahu, Kak Mary kasih tahu ya. Jantan itu adalah jenis kelamin hewan
laki-laki. Kalau yang perempuan namanya betina. Nah, jadi hewan yang harus dipersembahkan kepada Tuhan itu adalah harus hewan laki-laki. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia itu tidak boleh bercela. Apa sih maksudnya bercela? Bercela itu maksudnya tidak boleh sakit, harus sehat badannya. Terus gak boleh cacat. Maksudnya cacat tuh apa ya Kak Mary? Maksudnya matanya cuma satu, atau matanya hilang sebelah satu, atau tidak bisa melihat sebelah, terus gak punya hidung, atau kakinya mereka patah salah satunya. Nah, itu maksudnya cacat. Jadi harus yang sehat. Kenapa? Alasannya, ingat, cara yang pertama tadi itu apa? Kalau persembahan itu berasal dari hasil ternak mereka, itu maksudnya adalah itu kan milik mereka sendiri. Hidup ini itu diberikan oleh Tuhan. Jadi adik-adik, kita harus mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, yang kedua apa yuk? Betul, yang kedua itu dengan memberikan kurban bakaran, kurban lembu itu. Nah, itu kenapa harus seperti itu? Karena jadi kita itu harus memberikan segala sesuatu atau persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu harus kita berikan dengan rasa sukacita. Karena kita harus bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan semuanya untuk kita, memberikan banyak hal buat kita. Jadi kita harus berikan yang terbaik juga kepada Tuhan dengan sukacita. Adik-adik, tadi kan kita sudah dengerin tuh bagaimana caranya Tuhan menyuruh bangsa Israel memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalau kita lihat sekarang, kita kalau berikan persembahan saat ini bagaimana? Ya kalau saat ibadah di rumah karena corona, ya kita harus memasukkan persembahan kita ke dalam amplop kan. Tapi kalau kita di gereja atau pada saat kita impak, kita memberikan persembahan di mana? Di dalam kantong persembahan. Siapa yang pernah ngucek-ngucek atau ngeremes uang jadinya seperti ini? Siapa yang pernah melipat-lipat uang jadinya seperti ini? Maksudnya Kak Mary bukan melipat-melipat karena iseng ya. Maksudnya ngelipat-ngelipat buat dikasih ke persembahan. Ayo. Jadi adik-adik, itu semua nggak boleh kita lakuin. Atau kalau memang pernah kita lakukan, nanti ke depannya jangan lagi adik-adik, kita nggak boleh gitu. Nah, kenapa kita memberikan persembahan, kita langsung masukin ke kantong persembahan, gak kayak mereka bangsa Israel harus memberikan hewan kurban kepada Tuhan. Karena Tuhan itu telah datang untuk menebus dosa kita. Nah, dari penebusan dosa itu di kayu salib, maka kita tidak perlu repot-repot memberikan kurban. Jadi yang perlu kita lakukan adalah memberikan persembahan melalui diri kita. Kalau di gereja kita ikut ibadah sama orang tua kita, pada saat kita memberikan persembahan, kita duduk. Ada orang tua yang maju ke depan untuk memberikan persembahan syukur atau perpuluhan. Nah, setelah itu kan kita masukin persembahan di kantong persembahan yang diedarkan. Setelah itu pasti kita apa? Berdoa dong. Nih, Kak Mary punya pertanyaan. Boleh juga tanya ke mama dan papanya. Pada saat kita berdoa di dalam gereja, kita berdoanya duduk atau berdiri? Kak Mary kasih waktu 3 detik buat tanya. Jawabannya adalah kita berdoanya berdiri. Ini adalah simbol penyerahan diri sebagai persembahan yang sejati. Jadi adik-adik, mari kita berikan persembahan kita kepada Tuhan dengan sukacita.
nggak pakai setengah hati, atau nggak asal-asalan. Caranya gimana ya? Kalau aku nggak punya duit, aku cuma bisa ngasih persembahan doang kak, tapi itu aja minta. Gampang. Caranya dengan datang ke IMPA dengan sukacita, nggak males-malesan, nggak pakai bete kalau masuk ke ruangan, nggak ngucapin selamat hari Minggu ke kakak atau temannya dengan mukanya yang selamat hari Minggu kak, selamat hari Minggu friend. Nggak yang kayak gitu, harus dengan semangat. Nah, terus kalau kita nyanyinya beneran dengan semangat. Jangan aku bersuka cita, aku bersuka cita. Itu lagi bersuka cita atau lagi ada-ada aja yang jawab sendiri ya. Yang ketiga, caranya adalah kalau dipilih sama kakak Layan untuk pimpin lagu atau untuk berdoa, jangan, aku nggak lihat kakaknya ngomong apa ya friend. Apa? Itu siapa ya? Dia kali kan namanya, bukan aku. Salah, itu Mary yang lain kayaknya itu. Ada nggak Mary di sini? Itu kayaknya Mary yang itu tuh kayaknya, bukan Mary yang ini kayaknya. Gak boleh kayak gitu, jangan kayak gitu ya adik-adik. Yuk kita bersama-sama mengulangi kata-kata ini. Yuk adik-adik di rumah, kita ucapkan bersama-sama ya dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Aku akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Sekarang Kak JJ ingin mengajak adik-adik untuk doa syafaat. Sebelumnya Kak JJ mau ingetin dulu ya, kalau di akhir doa syafaat nanti kita akan tutup dengan doa Bapa Kami. Kita ucapinnya secara bersama-sama ya. Sekarang adik-adik duduk yang manis lagi, sikap doa yang benar dan baik, kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami ingin mengucap syukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kami sampai hari ini. Tuhan Yesus, saat ini juga kami ingin berdoa untuk keluarga kami. Kiranya Tuhan berkati mama, papa, kakak, adik, om, tante, juga oma opa. Jauhkanlah keluarga kami dari segala mara bahaya. Berikanlah kami kesehatan senantiasa, agar kami boleh selalu bersama-sama. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Pelita. Berkatilah setiap orang yang masih setia melayani Engkau sampai saat ini. Berikanlah mereka kesehatan juga sukacita, agar dalam melayani jemaat-Mu, mereka selalu memberikan yang terbaik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo beserta pemerintah yang lainnya, agar dengan penuh rasa tanggung jawab, mereka boleh melayani tugas mereka sebagai pemimpin di negara ini. Terlebih Tuhan, pulihkanlah bangsa ini dari virus corona, agar kami bisa beraktivitas dengan normal kembali. Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru kami, juga teman-teman sekolah kami. Biarlah ya Tuhan, hikmat boleh selalu hadir untuk kami, sekalipun kami harus belajar di rumah. Tuhan, kami juga berdoa untuk fakir-fakir miskin. Kiranya Tuhan berkati mereka dan cukupkan mereka dalam keadaan apapun. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan berkati dokter, obat-obatan yang mereka minum, serta aktivitas medis yang lainnya, agar dalam nama-Mu saja mereka boleh Tuhan sembuhkan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Ampunilah kesalahan kami yang seringkali
tidak menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, doa ini akan kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangan dan tutup mata, dengarkan Kak Isya berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kasih karunia dan berkat yang selalu kami rasakan. Kami percaya bahwa semua berkat yang kami terima itu hanya dari-Mu Tuhan. Untuk itu, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, kami telah memberikan persembahan ini. Kuduskan dan terimalah persembahan kami, agar persembahan kami boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu. Ajarlah kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, sekarang waktunya aktivitas. Ayo, tadi firman Tuhan tentang apa ya? Siapa yang ingat? Betul, tentang persembahan yang berkenan untuk Tuhan. Nah, sekarang kan kita udah bukan kasih persembahan seperti zaman dulu, bukan korban bakaran. Sekarang kita memberi persembahan, yaitu uang. Nah, sekarang aktivitas kita, adik-adik coba pilih kira-kira cara memberi persembahan uang yang baik bagaimana sih? Nah, adik-adik bisa lihat 3 gambar ini. Kira-kira mana yang paling bagus? Coba adik-adik pilih salah satu. Nah, adik-adik sudah pilih salah satu gambarnya? Ya, cara yang bagus untuk memberi uang persembahan ada pada nomor 2, yaitu uangnya harus dilipat dengan rapi agar muat ke dalam tangan saat memasukkan ke kantong persembahan. Tapi Kak, tuh yang pertama bagus tuh uangnya Kak, rapih kok. Tapi kan tidak dilipat. Jika adik-adik mencoba memasukkan uang tersebut ke kantong persembahan, uang itu akan lecek juga karena dipaksa masuk, padahal itu tidak terlipat. Nah, kalau gambar yang ketiga,
Memang sudah lecek. Adik-adik cuma remes aja uangnya nggak dilipat. Bagus nggak tuh? Enggak kan? Itu bukan cara yang terbaik untuk memberi uang persembahan. Oke, sekarang adik-adik sudah tahu ya cara memberi uang persembahan yang baik, dilipat dengan rapi. Minta tolong mama dan papa untuk mengajari cara melihat uang persembahan dengan rapi, agar saat memasukkan uang persembahan ke kantong persembahan, uang tersebut masih rapi. Kemudian, aktivitas yang kedua, adik-adik tinggal isi garis yang kosong sesuai dengan ayat Alkitab yang tertera di atas. Nah, gampang banget kan? Itu juga sesuai ayat Alkitab kita hari ini. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Demikian aktivitas kita hari ini. Tadi gimana, aktivitasnya sudah selesai atau belum? Kalau misalnya sudah, adik-adik boleh banget simpen dulu aktivitasnya. Tapi kalau misalnya belum, adik-adik nanti bisa minta bantuan sama mama sama papa ya, supaya aktivitas adik-adik bisa cepat selesai. Nah, sekarang kita mau doa penutup nih adik-adik. Gimana sih kalau mau berdoa sikapnya? Kita lipat tangan dulu, terus tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur atas semua yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tuntun kami Tuhan, supaya kami dapat selalu dengar-dengaran kepada setiap nasihat orang tua, terlebih taat kepada firman Tuhan. Tuntun kami juga supaya kami dapat selalu memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan tulus dan rendah hati. Kami percaya Tuhan akan selalu melindungi kami di saat-saat seperti ini, di saat kami berada di rumah. Kiranya sukacita dan berkat boleh Tuhan limpahkan kepada kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berdoa selesai. Dengan ini impak kita untuk hari ini sudah selesai ya adik-adik. Tapi kakak masih mau ingetin adik-adik nih, supaya adik-adik tetap jaga kesehatan meskipun adik-adik di rumah aja. Dengan cara apa? Dengan cara adik-adik bisa tetap rajin cuci tangan, lalu adik-adik juga bisa makan makanan yang bergizi supaya adik-adik tidak sakit. Nah, lalu yang ketiga, adik-adik juga bisa berolahraga meskipun di rumah dengan cara lari-lari di tempat, atau adik-adik buka di YouTube tuh senam-senam. Nah, adik-adik bisa berolahraga. Oke, ya ibadah kita selesai. Jadi selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.